Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam ibadah minggu hari ini. Tema ibadah minggu hari ini adalah mata yang dicelikan. Bicara soal mata yang dicelikan, berarti kita bicara soal mata yang melek atau dapat melihat. Kurang lebih kita akan belajar kembali apa sih arti melihat. Melihat itu bukan hanya soal melihat dengan mata indrawi saja atau melihat secara fisik. Tetapi juga bagaimana kita diajak untuk mampu melihat dengan hati kita, dengan iman kita, ketika kita melihat sebuah peristiwa atau pergumulan iman dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar dari kisah penyembuhan orang yang buta sejak lahirnya di dalam bacaan Injil kita. Bacaan kita mengisahkan pada suatu kesempatan, Yesus sedang berjalan bersama dengan para muridnya, dan ketika ia sedang melakukan perjalanan tersebut, ia melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Ini menarik Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam kisah-kisah penyembuhan orang yang sakit, biasanya mereka yang datang secara aktif mendatangi Yesus untuk meminta disembuhkan. Tetapi kali ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus lebih dahulu punya inisiatif, memberikan perhatian ketika ia melihat ada satu orang yang harus ditolong. Orang yang buta sejak lahirnya. Kita bisa membayangkan bagaimana kira-kira kondisi orang yang buta sejak lahirnya. Ia tidak pernah bisa melihat dunia luar, ia dikuasai dengan gelap, dan tentu secara sosial, ia mungkin juga dipinggirkan oleh orang-orang di sekitarnya, sampai harus menjadi seorang pengemis. Ini adalah suatu penderitaan yang tidak bisa dianggap remeh, dan Yesus tahu bahwa ada pekerjaan Allah yang harus ia lakukan di dalam diri orang tersebut. Murid-muridnya atau mungkin juga orang lain barangkali melihat kondisi cacat yang dialami oleh orang yang buta ini sebagai akibat dari dosa atau kesalahan yang ia lakukan atau kesalahan orang tuanya. Mereka pun bertanya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak mau terjebak pada pertanyaan itu. Yesus ingin mengubah paradigma orang-orang pada waktu itu yang melihat bahwa suatu kondisi sakit penyakit, suatu krisis atau tragedi adalah semata-mata karena akibat dosa. Kali ini Yesus katakan bahwa di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, di tengah krisis, di tengah tragedi, Tuhan ingin menyatakan suatu pekerjaan melalui kondisi tersebut. Dan di dalam cerita kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Lalu Yesus melakukan tindakan penyembuhan. Tadi sudah kita baca bersama bagaimana Yesus meludah di tanah, kemudian diaduk dan dioleskan ke mata orang yang buta tersebut. Orang buta ini kemudian disuruh untuk pergi ke kolam Siloam membasuh diri, dan orang ini menaati instruksi atau perintah dari Yesus. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketaatan rupanya menjadi awal dari suatu pemulihan. Kita mendapati orang yang tadinya buta sejak lahir ini, setelah ia membasuh diri di kolam Siloam, sekarang ia dapat melek, ia dapat melihat. Dan tentunya ini adalah pengalaman yang luar biasa. Ia yang tadinya hanya berada di dalam kegelapan, sekarang berada di dalam terang. Ia bisa melihat dunia luar, dan inilah pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam diri orang yang buta sejak lahirnya, tetapi sekarang sudah bisa melihat. Ia disembuhkan secara fisik, tetapi ia juga dipulihkan dari sisi spiritual dan sosial. Memang Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan kehidupan. Tetapi rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesembuhan yang dialami oleh orang ini tidak disambut baik oleh orang-orang di sekitarnya. Tetangganya, termasuk juga orang-orang Farisi yang mengaku sebagai orang-orang yang ahli di dalam bidang agama. Bukannya bersuka cita atau bersyukur karena ada sesamanya yang disembuhkan dari kebutaan, tetapi mereka kemudian malah mempertanyakan, menginterogasi, bahkan memojokkan. Bagaimana kamu bisa melek? Siapa yang bikin kamu melek? Orang yang disembuhkan oleh Yesus ini tentu saja menyatakan apa adanya dengan jujur pengalaman yang ia alami. Bagaimana cara Yesus menyembuhkannya dan siapa Yesus di dalam pengenalan pribadinya. Orang-orang ini malah mempersalahkan
tindakan yang dilakukan oleh Yesus karena tindakan itu dilakukan pada hari Sabat. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini diliputi oleh cara pandang yang sempit. Cara pandang yang hanya mengagungkan peraturan tanpa bisa melihat suatu makna di dalam apa yang Yesus lakukan. Mungkin mereka mengaku sebagai orang yang melihat secara rohani, pengetahuan agama mereka baik, tetapi rupanya mereka gagal untuk melihat rencana atau kehendak Allah. Tetapi akhirnya si orang buta yang sekarang bisa melihat ini, dia tetap teguh, berani untuk menyatakan kesaksiannya. Dulu aku buta, tetapi sekarang aku bisa melihat. Sampai akhirnya ia kemudian berjumpa kembali dengan Yesus. Dan Yesus bertanya kepadanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Sampai akhirnya orang yang tadinya buta dan sekarang bisa melihat, menyatakan pengakuan imannya. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Luar biasa sekali apa yang dialami oleh orang yang tadinya buta ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih. Pemulihan yang sungguh-sungguh nyata ia alami. Pekerjaan Allah yang sungguh-sungguh sejati ia alami. Pesan firman Tuhan yang perlu untuk kita renungkan bersama terkait dengan tema mata yang dicelikan, Ibu, Bapak, dan Saudara. Yang pertama adalah, mari kita belajar untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami. Baik itu suka maupun duka, baik bahagia ataupun sedih, bahkan di tengah-tengah krisis ataupun tragedi sekalipun. Di tengah kondisi yang baik, aman, nyaman, sehat, kita mungkin dapat dengan mudah melihat pekerjaan Tuhan. Kita dapat bersyukur, bersuka cita, mengagungkan nama Tuhan. Engkau sungguh baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tetapi bagaimana ketika kita sedang ada di posisi yang sulit, di tengah pergumulan hidup yang menindih, di tengah beban berat yang membuat kita bertanya-tanya di mana Tuhan, termasuk ketika kita pada saat ini ada di situasi yang menggelisahkan terkait dengan penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Mungkin ada di antara kita yang merasa marah dan kecewa kepada Tuhan. Mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi? Ada yang kemudian meninggalkan imannya, merasa percuma bahwa selama ini dia bersekutu dengan Tuhan, tetapi hal yang kurang menguntungkan dari sisi manusiawi yang dia dapat. Tetapi kalau kita sebagai orang yang mengaku sebagai murid Kristus, mestinya mata kita sudah cernih. Artinya kita juga mampu untuk melihat segala peristiwa di dalam perspektif iman. Ketika saat ini kita sedang ada di situasi yang penuh dengan kegelisahan, kita diajak untuk merenungkan rupanya manusia itu sangatlah rapuh dan rentan. Kita diajak kembali untuk melihat makna hidup kita, untuk merawat dan memeliharanya, untuk bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang seringkali di dalam kondisi yang aman kita melupakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Pesan yang kedua, Ibu, Bapak, dan Saudara, marilah kita jangan menjadi orang yang bermata tetapi tidak bisa melihat. Atau dengan kata lain, kita diajak untuk bisa melihat juga dengan mata batin kita, melihat secara spiritual. Jangan seperti orang-orang Farisi yang mengaku tahu segalanya tentang ajaran agama, tetapi rupanya mereka gagal untuk melihat pekerjaan Tuhan. Dengan egonya, dengan kesombongan dirinya, dengan tinggi hati, mereka menolak kesaksian yang diungkapkan oleh orang yang tadinya buta dan sekarang sudah melek. Barangkali Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih oleh Tuhan dalam banyak bagian kehidupan kita, kita terlalu mengagungkan kemampuan materi kita, keterampilan kita, ego kita, merasa bahwa kita sudah tahu segala sesuatu dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Mari saat ini kita diajak untuk belajar melihat dengan hati, dengan mata iman. Termasuk juga lagi-lagi di tengah situasi kondisi penyebaran virus corona dan virus corona ini, mari kita beriman juga dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan akal budi. Jangan sampai beriman dengan buta. Buat apa kita takut dan panik? Kita kan
percaya kepada Tuhan tidak perlu ikuti himbauan pemerintah. Saya kira itu juga cara beriman yang tidak melibatkan hikmat. Mari kita beriman dengan mata yang jeli, dengan hikmat dan kebijaksanaan serta akal budi kita. Pesan yang ketiga dan terakhir untuk kita renungkan ibu, bapak, dan saudara adalah bahwa kita sebagai murid Kristus, mata kita sudah dicelikan dan artinya kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, dan kalau kita hidup di dalam terang berarti kita mengenal betul jalan Tuhan, kita mengenal betul apa kehendak Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan untuk kita, umat yang dikasihinya. Jangan ada lagi ego, kesombongan, merasa paling benar sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mari kita berfokus, melihat ke depan di dalam terang yang juga Tuhan Yesus hadirkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, suka, duka, bahagia, senang, sedih, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, maksud Tuhan untuk kita pahami. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ibu, bapak, dan saudara mengenal Fanny Crosby. Sejak balita, ia divonis buta. Bahkan sampai dengan akhir hayatnya, ia tetap buta. Tetapi rupanya kebutaan itu tidak menghalangi dia untuk mengenal Tuhan Yesus. Ia dikenal sebagai seorang yang bergumul hebat dengan Tuhan Yesus. Ia dikenal sebagai seorang penulis himne lagu-lagu Kristen yang sangat produktif. Ibu, bapak, dan saudara tentu mengenal lagu Terpujilah Allah, mampirlah dengar doaku, selamat di tangan Yesus. Dan lagu yang tadi kita nyanyikan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itu adalah bentuk pengalaman iman Fanny Crosby bersama dengan Tuhan. Matanya mungkin tidak bisa melihat keindahan dunia, tetapi hatinya melihat dengan jelas kehendak Tuhan, maksud Tuhan, pekerjaan baik Tuhan di dalam kehidupan Fanny Crosby, yang bagi sebagian besar orang mungkin tidak menguntungkan, mungkin dihindari, tetapi ia peluk kondisinya itu. Ia bergumul bersama dengan Tuhan karena matanya sudah dicelikkan. Selamat melihat pekerjaan baik Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa sumber anugerah di dalam kehidupan kami, saat ini kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi kejadian luar biasa virus COVID-19 atau Corona yang menjadi pandemi global dialami oleh masyarakat dunia dan termasuk juga di Indonesia. Kami berharap kiranya Tuhan berkenan untuk melawat kami. Kiranya Tuhan menolong para korban virus corona ini supaya Engkau berkenan memulihkan. Tuhan membantu para tenaga medis, para dokter, para perawat yang berada di garis terdepan di dalam upaya memulihkan kondisi orang-orang yang terjangkit virus corona. Berkati kami, warga masyarakat yang juga dihimbau untuk menjaga dirinya, untuk berjaga-jaga dan waspada. Kiranya dapat diberikan keteguhan hati, diberikan ketaatan untuk melakukan upaya kami yang terbaik supaya kami terhindar dari virus corona ini dan penyebaran menjadi tidak terlalu meluas. Untuk kondisi yang sulit ini ya Tuhan, kami hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai tabib yang ajaib. Tuhan juga kiranya menolong gereja-gereja yang berjuang untuk bersekutu melalui media online, di mana ini menjadi cara kami untuk senantiasa bergumul bersama Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Kami tetap rindu untuk datang kepada Tuhan, untuk merasakan jamahan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan melawat kami, gereja demi gereja, dengan usahanya, dengan upayanya yang optimal untuk tetap datang kepada Tuhan. Dan biarlah meskipun kami tidak berhimpun,
tidak bersekutu di dalam gedung gereja, tetapi itu tidak mengurangi kualitas hati kami, pandangan kami yang terarah kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk menyempurnakannya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan terdapat dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa. Tuhan, kami mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai alat bantu menjalani kehidupan di tengah dunia. Terimalah ya Tuhan. Amin. dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan tetap menjadi saksi Kristus. Mata kita sudah dicelikan dan kita siap untuk memaknai segala peristiwa yang kita alami. Dan mari kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.